Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dodi Irawan di channel Dodi Venturas. Di video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian soal UKK TKJ tahun 2020 paket 3. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan juga langkah-langkah penyelesaian untuk soal paket 1 dan 2 ya. Di soal paket 3 ini kita bertugas ya, kita diminta untuk melakukan troubleshooting layanan jaringan pada jaringan client server. Untuk perangkat yang digunakannya sendiri, di sini ada laptop ya atau PC server, bisa berupa sebuah virtual computer, kemudian PC client, kemudian smartphone, diperlukan juga switch unmanaged, kemudian router board minimal lisensi level 4 dan access point dengan frekuensi 2,4 GHz. Ada juga perangkat pendukung lainnya, misalkan seperti kabel LAN tester, kemudian crimping tool ya. Untuk langkah kerjanya di sini kita bertindak sebagai seorang administrator jaringan pada suatu perusahaan. Kemudian kita ditugaskan untuk membangun suatu topologi jaringan pada perusahaan dengan ketentuan sebagai berikutnya. Di sini ada kita memiliki sebuah web server dan database server, kemudian memiliki router sebagai gateway untuk menyambung ke internet, memiliki koneksi wireless yang menggunakan fasilitas hotspot. Nah, nantinya untuk klien yang terkoneksi via wireless akan kita aktifkan service hotspotnya. Kemudian kita juga memiliki sebuah web yang berbasis WordPress. WordPress ini nanti akan kita install di web servernya ya. Di sini kita memiliki 100 klien mengakses internet menggunakan wireless, 50 klien menggunakan kabel ya. Setiap klien yang menggunakan kabel di limit dengan bandwidth 256 kbps. Untuk yang wireless kita limit 128 kbps. Nah, untuk IP router ke internet ini sesuai dengan network yang diberikan oleh ISP-nya. Kemudian untuk IP network lokalnya adalah 10.10.x.0/24. X ini merupakan nomor bangkunya, nanti akan saya setting menjadi 10.10.1.0/24 ya. Namun /24 ini akan kita bagi lagi menggunakan PLSM ya. Nah, untuk pembagian IP-nya ini sudah saya hitung ya. Di sini ada client wireless 100 klien, gateway-nya 10.10.1.1/25, kemudian IP pool-nya adalah 1.2 sampai 1.101, kemudian client kabel 50, gateway-nya adalah 1.129/26, IP pool-nya 1.130 sampai 1.180. Untuk web server kita pakai prefix /29 karena nggak terlalu banyak juga kebutuhannya ya. Untuk topologi yang digunakan di sini ada router MikroTik terhubung ke internet, ada juga web server ya atau database server. Ini nantinya akan kita hubungkan ke melalui interface Ether 4 ya. Dengan service IP-nya IP static. Kemudian Ether 2 ini terhubung ke switch unmanaged, dari switch terhubung ke laptop atau komputer menggunakan kabel. Untuk di Ether 3 nya ini ke access point. Access point-nya nanti kita pakai MikroTik. Kemudian kita aktifkan wireless-nya untuk menghubungkan klien seperti handphone ataupun laptop yang menggunakan WiFi. Oke, kita lanjut ke tahap konfigurasi. Pertama kita buka Winbox, lalu kita remote routernya dengan Winbox. Oke, pertama kita setting IP1 ya. Di sini klik menu IP, address, kita buat baru 55.10 ya. Ini saya IP 55.10 ini adalah IP yang saya dapatkan dari modem ISP. Oke, kemudian setting IP route-nya, gateway ya, 192.168.55.1. Kemudian jangan lupa juga DNS, kita pakai DNS Google.
apply. Oke. Sekarang kita coba tes dari router apakah sudah terhubung ke gateway atau belum ya. 55.1 berhasil ya. Kita tes ke internet, berhasil juga. Nah, kemudian kita setting IP address ya yang sudah kita tentukan tadi. Nah, di sini untuk ada untuk wireless ya. Wireless itu nanti kita interface-nya Ether 3 ya. Kemudian untuk klien kabel interface-nya adalah Ether 2. Dan untuk server ini interface-nya Ether 4. Untuk servernya sendiri ini saya simulasikan menggunakan VirtualBox ya. Dikarenakan saya nggak punya banyak komputer, jadi cuma ada satu yang bisa saya pakai ya. Kemudian kita buat dulu IP untuk klien wireless ya. Kita tambahkan, kita arahkan ke interface Ether 3. Saya beri komen klien wireless. Kemudian buat baru, kita tambahkan IP untuk klien kabel. Interface-nya kita arahkan ke Ether 2 ya. Saya kasih komen klien kabel. Kemudian di sini kita buat baru lagi untuk ini ya, web server ya. Interface-nya Ether 4. Kasih komen web server. Oke. Nah, kemudian ini saya kasih komen juga one ya, begini ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita aktifkan fitur DHCP server untuk klien wireless dan klien kabel. Sebentar untuk web server ini akan saya setting menjadi static IP ya, karena seperti yang kita ketahui untuk server sendiri idealnya adalah menggunakan IP static. Klik menu IP, DHCP server, kemudian DHCP setup. Kita pilih interface Ether 2. Untuk interface Ether 2 yang menggunakan kabel ini jumlah hostnya adalah 50 ya, jadi range-nya atau IP pool-nya adalah 1.130 sampai 1.180. Kita ubah ya seperti ini. Next. Oke. Berikutnya adalah kita aktifkan DHCP server untuk klien wireless ya. Interface-nya ke Ether 2, kemudian kita next. Sorry ya, tadi udah ya, ternyata saya salah interface, harusnya ke Ether 3. Nah, untuk IP pool-nya adalah 1.2 ya sampai 1.101, karena kita cuma butuh 100 IP aja. Seperti ini, klik next. Sorry ada ya, di sini nggak boleh pakai spasi ya. Nah, next. Oke. Nah, untuk DHCP server sudah selesai ya. Kemudian kita tambahkan NAT masquerade IP firewall NAT, kemudian C-nya source NAT, out interface-nya Ether 1 ya, kemudian X-nya masquerade. Oke. Nah, tahap selanjutnya adalah kita diminta untuk mengaktifkan fitur hotspot ya. Jadi kita jalankan fitur hotspot di interface Ether 3 ini ya. Kita masuk menu IP, hotspot, kemudian hotspot setup, interface-nya pilih Ether 3, di mana Ether 3 ini adalah interface yang terhubung ke sini ya, ke access point. Klik next lagi, kemudian next lagi ya.
DNS-nya di sini saya berikan contoh .deventuras.hotspot.net ya. Admin di sini kayak kasih password admin ganteng, next. Oke ya, untuk service hotspot sudah berhasil kita setup ya. Kemudian kita limit ya, bandwidth untuk klien wireless dan klien kabel. Masuk ke menu queue ya, kemudian queue simple queue ya. Di sini kita limit untuk yang wireless adalah sebesar 128 ya, client wireless atau garis miring hotspot /25 ya, seperti ini. Kemudian kita tentukan rate limitnya adalah 128k 128k. Nah, yang kedua kita buat limitasi bandwidth untuk klien kabel. Prefixnya adalah /26 ya. Kemudian rate limitnya 256 kbps. Untuk limitasi bandwidth sudah selesai ya. Nah, kemudian apa lagi ya? Kita cek dulu, takutnya ada yang kelewat. Sepertinya udah ya. Jadi sekarang kita remote router yang kedua. Nah, kemudian kita setting sebagai access point bridge. Saya pindahkan dulu kabelnya ke router 2 ya. Kemudian kita remote. Di sini masih kosong ya konfigurasinya. Nah, untuk menjadikan router ini sebagai access point, kita bridge dulu ya. Tapi kita coba ubah dulu identitinya untuk agar kita lebih mudah mengidentifikasi ya. Kita kasih identity access point gini ya. Kemudian klik menu bridge ya. Kemudian kita buat bridge, oke. Lalu kita bridge interface Ether 1, bridge-nya bridge 1, kita copy, kemudian masukkan juga interface WLAN 1. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi interface Ether 1 dan WLAN 1 kita bridge. Jadi biar nantinya begitu ada klien atau user yang connect ke WiFi access point ini, otomatis dia akan mendapatkan IP dari mikrotik yang utama ini ya, mikrotik router. Kemudian kita masuk menu IP address, klik baru ya. Atau kita bisa juga menggunakan DHCP client ya, DHCP client. Kemudian klik tanda plus, interface-nya arahkan ke bridge 1 ya. Nah, sudah dapat IP ya. Coba kita tes. Ping google.com. Reply, tapi di sini ada pesan atau statusnya net probit. Ini dikarenakan IP si access point ini belum kita binding di hotspotnya. Kemudian kita nyalakan interface wifi-nya ya, enable, mode-nya kita pilih AP bridge, kemudian SSID-nya misalkan UKK TKJ paket 3 ya. Sudah ya. Oke. Nah, kemudian kita kita masukkan IP ini ya ke dalam IP binding di hotspot utama. Kita coba refresh, muncul nggak ya, kebaca nggak ya? Nggak kebaca. Saya remote lagi router utamanya ya.
Oke, sebentar, ini masih dapat IP ini ya. Oke, ini kita masuk ke menu IP hotspot ya, kemudian kita cek di sini di host tadi ini adalah IP si access point ya. Nah, access point adalah IP-nya 10.10.1.101. Kemudian kita bisa ngeceknya di menu IP hotspot, kemudian tab host. Di sini nanti muncul ya. Kita make binding, kemudian type-nya adalah bypass. Nah, di menu IP binding nanti muncul seperti ini. Kasih komen access point ya. Nah, begitu. Coba kita tes ping 10.10.1.101. Sorry. Nah, sudah reply. Oke. Kemudian kita berikutnya adalah kita coba tes ya. Apakah hotspotnya sudah berjalan atau belum ya. Kita klik. Sebentar, saya coba remote dulu routernya. 10.10.10.1.101. Nah, berhasil di remote ya. Jadi sekarang sudah berhasil di remote dua-duanya ya. Saya ubah dulu identity yang MikroTik routernya ya. MikroTik router seperti ini. Kemudian kita cek di menu IP hotspot. Untuk user hotspotnya. Jadi ini kan kita cuma setting sebagai access point aja ya. Jadi cuma nge-bridge aja. Jadi untuk user hotspotnya tetap di MikroTik router ini. Kita bisa cek di menu IP hotspot, masuk ke tab user ya di sini. Kemudian kita coba buat user baru ya. Ini sebetulnya sudah ada, kita tadi buat ya, admin ganteng. Kita buat satu lagi, usernya user 1, passwordnya user 1 juga. Oke. Nah, sekarang kita coba tes ya dari handphone. Sebentar, akan saya nyalakan dulu handphonenya. Jadi biar teman-teman tampilan handphone saya akan saya mirroring dulu ya. Untuk aplikasi mirroringnya saya menggunakan visor ya. Kemudian find device, select. Oke, sebentar ya. Ada kesalahan teknis. Oke, izinkan. Nah, di sini sudah muncul ya, handphone saya sudah berhasil di mirroring. Kemudian handphonenya saya koneksikan ke hotspot. Di sini sudah muncul ya SSID UKK TKJ paket 3. Tersambung. Kemudian kita coba login, usernya user 1, passwordnya user 1 ya. Oke. Nah, handphone saya sekarang sudah terhubung ke hotspot ya. Kita bisa cek di menu hotspot di sini, di menu aktif. Di sini sudah ada session untuk user 1. Gitu. Kemudian kita coba tes apakah ini sudah terlimit atau belum ya.
Oke. Nah, di sini harusnya sudah terlimit ya. IP saya sudah terlimit sebesar 128 kbps. Kemudian saya lakukan tes speed ya dari handphone ini. Tapi sepertinya nggak memungkinkan juga untuk di speed test karena di sini bandwidthnya sudah full sekali ya. Saya coba tes mulai. Menghubungkan ya. Nah, bisa teman-teman lihat ini untuk bandwidthnya ini sudah terlimit ya, 0,1 ya, 0, sekian Mbps. Ini sekitar 128 kbps ya, sesuai dengan limitasi bandwidth di routernya. Sekarang lagi testing yang bandwidth uploadnya ya. Uploadnya dapatnya kecil sekali ya. Sama dapat ya. Oke. Berarti untuk konfigurasi hotspot ya, wireless dan juga limitasi bandwidth sudah berjalan dengan baik ya. Berikutnya adalah saya akan coba mengkoneksikan laptop saya ke sini ya, ke switch ya, ke sini. Oke, saya coba koneksikan dulu. Saya colokkan ke switch ya. Oke. Kemudian saya setting IP-nya, IP dinamik di laptopnya. Saya DHCP-kan, save ya. Saya coba cek apakah sudah dapat IP atau belum. Nah, ternyata sudah dapat IP ya. 10.10.1.180. Kita coba cek di Mikrotik apakah limitasi bandwidthnya sudah berjalan atau belum ya. Sorry, ini nah, untuk line kabel ya, laptop saya di sini juga sudah jalan ya limitasi bandwidthnya. Saya coba tes internet ya, youtube.com. Nah, sudah sukses ya. Artinya laptop saya sudah bisa terhubung ke internet melalui sambungan kabel ke switch ya, ke sini. Dikarenakan limitasi bandwidthnya sangat kecil sekali, alhasil koneksinya sangat lambat ya gitu. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe, tolong bantu saya untuk pencet-pencet tombol subscribe ini ya, biar saya lebih semangat bikin tutorialnya gitu. Oke. Konfigurasinya sudah selesai. Saya rasa di konfigurasi di router Mikrotik dan access point sudah selesai ya. Kita sudah setting wireless, kemudian kita sudah aktifkan hotspot, kita sudah limitasi bandwidth juga, kemudian terakhir adalah kita konfigurasi server web ya dan juga database ya. Lalu kita install juga
WordPress-nya gitu. Oke, di sini saya sudah menyiapkan. Sebentar saya cek dulu. Di sini saya sudah menyiapkan Debian 10-nya yang saya install di VirtualBox ya. Kemudian kita login. Oke, root. Passwordnya sorry. Oke, sudah. Nah, kita coba dulu cek apakah ini sudah dapat IP atau belum ya. Oke, ini ternyata IP-nya belum dapat ya. Jadi akan saya setting dulu IP-nya. Oke. Dikarenakan Debian ini saya jalankan di VirtualBox di laptop saya, maka laptop saya pun harus disetting IP yang satu subnet atau satu segmen dengan nantinya si server ini ya. Jadi laptop saya beri IP dengan network segini ya. Ini 1.194 adalah nanti yang akan kita berikan untuk web servernya ya. Kemudian laptop saya beri IP 195. Netmasknya adalah 29. Kemudian gateway-nya ke 193. Oke. Saya coba verifikasi dulu laptop saya sudah terhubung atau belum ke internetnya. Ternyata sudah. Nah, jika sudah, langkah pertama kita setting dulu IP address di Debian-nya ya. Caranya adalah kita buka nano etc network interface ya. Kemudian ifs init static. Kemudian addressnya adalah 10.10.1.194 ya. Ini ya. Kemudian kita berikan juga netmasknya. Netmasknya adalah 255.255. Sorry, saya cek dulu. Saya agak lupa. Netmasknya adalah 2553 kali titik 248 ya. 248. Kemudian kita masukkan juga networknya. Networknya adalah 10.10.1.192 ya. Berikutnya adalah kita masukkan broadcast. Broadcastnya adalah 10.10.1 berapa tadi ya? 99. 1.199. Kemudian terakhir adalah gateway. Kita masukkan gateway-nya adalah 10.10.1.193. Kemudian Ctrl X, tekan Y, kemudian enter. Kemudian kita restart service networknya. Caranya adalah etc init d networking restart. Nah, kita coba cek lagi IP ADDR. Sudah ya. Harusnya sudah berhasil dikonfigurasi ya. Coba kita tes ke Google. Oke, sorry, DNS-nya saya belum setting. Coba kita tes dulu ke gateway apakah sudah terkoneksi atau belum ya. Network is unreachable ya.
Nah, sorry. Masih unreachable ya. Kita cek lagi. Takutnya ada kesalahan konfigurasi tadi. Interface. Harusnya sudah sesuai ya. Satu 193. Oke, saya coba reboot dulu ya. Itu 94. DB server. Kita tunggu proses instalasinya. Nah, proses instalasi MariaDB server sudah selesai. Kemudian kita konfigurasi ya. Caranya MySQL secure installation
kemudian ya tekan enter, kemudian ya kemudian kita masukkan passwordnya ya, password untuk databasenya, kemudian ketikkan lagi. Oh sorry, nggak sama ya. Kemudian klik ya, ketik ya, terus enter lagi sampai selesai ya. Kemudian kita buat database baru untuk WordPress ya. Kita login mysql-u root-p. Kemudian kita buat database baru untuk WordPress. Caranya create database WordPress seperti ini. Kemudian enter. Sorry. WordPress. Sepertinya ada kesalahan ya. Wait. MySQL create database. Oke. Kemudian kita buat user ya untuk koneksi antara database dan juga WordPress-nya ya. Create user. Di sini contohnya wp user ya, atau Dodi Venturas. Kemudian add localhost identified by localhost identified by passwordnya ya. Passwordnya misalkan password 123 berhasil. Kemudian kita berikan privilege grant all free itu usernya tadi Dodi Venturas at localhost, enter. Kemudian kita flash privilege ya, kemudian kita exit, quit. Nah sudah ya. Berikutnya kita download file WordPress-nya ya. Kita bisa pakai widget https wordpress.org latest.zip. Kita tunggu proses download sampai selesai. Mohon maaf ya, di luar hujan, jadi mungkin nanti videonya agak sedikit berisik suara hujan ya. Oke, proses downloadnya sudah selesai. Di sini sudah ada latest.zip. Kita pindahkan ya, mp latest.zip ke var www.html. Kemudian kita pindah ke directory var www.html. Kemudian kita unzip. Tapi kita install dulu unzipnya ya. apt install unzip. Kemudian kita unzip ya, unzip latest.zip ya.
Kemudian di sini ada WordPress ya. Kemudian kita berikan permission ya. chown -r www.data WordPress. Oke. Nah, kemudian kita akses ya IP ininya, IP web servernya yaitu 10.10.1.194 ya. Nah, ini IP-nya 10.10.1.94. Kita buka lewat web browser 10.10.1.194. Ini adalah default page dari Apache. Kemudian kita tambahkan garis miring WordPress. Nah, di sini kita mulai proses konfigurasi WordPress-nya ya. Kita pilih bahasa, biarkan default, kemudian klik continue, let's go. Kemudian di sini database-nya WordPress. Username-nya adalah username yang tadi kita buat ya, Dodi Venturas. Password-nya passwd 123 tadi ya. Submit, run the installation. Kemudian site title-nya misalkan UKK TKJ 2020 ya. Seperti ini misalkan. Username-nya Dodi Venturas. Kemudian password ini saya samakan aja dah. Kemudian confirm ya. Your emailnya dodiventuras misalkan @gmail.com seperti ini. Kemudian kita install WordPress. Tunggu proses instalasi ya. Masih loading ya, kita tunggu saja sampai selesai. Nah, sudah selesai, kemudian kita klik login, masukkan username-nya tadi ya, kemudian juga password-nya yang sudah kita buat tadi. Ini seperti ini, klik login. Nah, WordPress sudah berhasil diinstal ya, sudah jalan ya. Nah, di sini kita sudah bisa mengkonfigurasi WordPress-nya ya. Visit site. Nah, oke. Bisa teman-teman lihat di sini WordPress sudah berhasil terinstall. Nah, kemudian kita coba tes, kita akses WordPress-nya dari klien wireless ya, dari klien yang hotspot. Tadi ini lokasi web server WordPress-nya ya. Kemudian kita akses dari sini. Saya buka lagi handphone saya. Tersambung, kemudian buka web browser. Kemudian di sini saya masukkan alamat IP-nya 10.10.1.194/WordPress ya. Ini.
berhasil ya. Tampilan WordPress-nya sudah bisa kita akses ya dari klien yang terkoneksi ke hotspot ya. Oke, sampai di sini semua konfigurasinya sudah berhasil kita selesaikan ya, dimana kita sudah berhasil menyelesaikan membuat sebuah web server, database, dan juga web berbasis WordPress. Kemudian kita sudah berhasil setting hotspot dan wireless, dan melakukan limitasi bandwidth sesuai dengan soal. Oke, untuk tutorial penyelesaian paket 3 saya rasa cukup sampai di sini. Di video berikutnya saya akan membahas langkah-langkah penyelesaian soal UKK TKJ paket 4 ya. Pastikan teman-teman sudah subscribe ke channel Dodi Venturas, agar lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu up to date begitu saya upload video baru ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.